Kembali bersama kami dalam Creative Money dan saya masih bersama dengan Mas Dedi dari Langit Musik. Mas Ded, balik lagi ya. Ini strategi-strategi yang dilakukan tentunya ini adalah salah satu upaya agar Langit Musik tetap menjadi rajanya lah paling tidak di Indonesia seperti itu. Karena tadi saingannya juga banyak streaming musik dari luar ya, dari global. Ada Joox, ada Spotify seperti itu. Adakah langkah-langkah lain yang akan dilakukan oleh Langit Musik supaya orang yang pertama ingat adalah Langit Musik sebelum Joox atau Spotify? Ya, tentu banyak cara strategi ini. Agak rumitnya begini. Kalau kita lihat layanan video ya, sebagai saya kasih agak sedikit lari sedikit gitu ya. Strategi yang dilakukan adalah dengan membuat original content. Kita lihat Netflix, mereka bisa bertahan menjadi sangat besar. Ada film-filmnya yang tidak ada di tempat lain. Ini juga terjadi HBO gitu ya. Game of Thrones itu tidak ada di tempat lain. Dan seterusnya hari ini kita melihat Disney Plus juga baru launching. Kemudian juga HBO Max juga baru di launching. Nah, sehingga apa? Mereka punya uniqueness. Nah, yang musik ini agak unik. Uniknya kenapa? Nggak ada bedanya gitu loh. Kalau mau dengerin lagu Maroon 5, ya di Langit Musik sama persis, nggak ada bedanya. Yang kita dengarkan di Spotify, di Joox ya sama persis. Jadi secara katalog itu seluruhnya sama. Hampir tidak ada musisi yang mau lagunya dijadikan original di salah satu platform. Mereka nggak mau. Kalaupun ada, hanya misalnya, 2 minggu pertama hanya di platform ini. Atau 1 bulan dan seterusnya. Nah, case ada konten yang dibeli oleh platform itu ada, tapi sangat-sangat kecil dan tidak menjadi preferable. Nah, sehingga apa bedanya? Nggak bisa kita membedakan dari sisi konten atau katalognya. Ya. Yang jelas strategi di musik adalah kita akan membuat katalog sebesar mungkin, sebanyak mungkin. Nah, tentu kami tidak mungkin punya katalog seperti Spotify yang bermain global. Tidak ada lagu India, tidak ada lagu misalnya Afrika, Brazil, dan lain-lain. Karena memang kami beroperasi untuk lisensi Indonesia. Yang kita lakukan adalah membuat katalog Indonesia sebesar mungkin. Ya, salah satunya apa? Strateginya kita menggandeng musisi-musisi independen yang mereka malah belum tahu cara mengupload secara legal. Nah, kami punya platform yang kami baru mulai tahun lalu, tepatnya namanya laguku.id. Nah, kita lagi gencar-gencarnya sejak tahun lalu sampai tahun ini mempromosikan platform itu supaya musisi bisa mengupload lagunya dan lagu itu bisa tersedia di Langit Musik dan layanan digital kami lainnya. Nah, ini menjadi pembeda, ya. Tetap kita tidak sebut sebagai original, tapi artinya lagu ini karena masuk duluan ke Langit Musik, kami membantu mereka sehingga mereka juga punya kepentingan untuk mengkampanyekan menggunakan Langit Musik. Yang kedua, kami melakukan kerjasama strategi bundling bersama telco, ya. Jadi sebagai informasi, selain Langit Musik yang ada di Telkomsel, di Telkom IndiHome, dan juga di Others Telco yang bisa menggunakan layanan Langit Musik, kami juga mewhite labelkan platform kami ke Smart Brand dengan nama Smart Music. Terus terang Others Telco sudah bicara sama kami gitu ya, tapi ini kan masalah bisnis, kadang-kadang ya kita nawar A, mereka mintanya B. Jadi secara platform sebenarnya ya tinggal kami kalau ada platform yang mau digunakan oleh Others Telco gitu. Nah, sehingga kita juga melihat kolaborasi sangat penting menjadi strategi supaya Langit Musik bisa bertahan di pasar Indonesia ke depan. Yang berikutnya tentu strategi produk ya, strategi produk. Nah, kita ingin membuat secara strategi produknya mengedepankan promosi lokal lebih banyak. Misalnya ya pada saat katalog kami kemarin bulan puasa ya, kita mengkampanyekan begitu banyaknya lagu-lagu religi yang terkait dengan puasa dan lebaran. Begitu banyak musisi yang launching lagunya pada saat puasa dan lebaran. Nah, platform yang lain punya lagunya, tapi mereka tidak akan fokus karena mereka punya katalog sangat besar. Jadi misalnya sebagai contoh ya, sempat 2 bulan sampai 1 bulan yang lalu lagi viral satu lagu Aisyah istri Rasulullah. Begitu banyak musisi mengcover. Nah, apa yang kami lakukan? Ya kita tampung musisi-musisi yang terkenal itu yang mengcover seperti Syakir Daulay, kita lihat teman-teman dari Sabian Gambus dan beberapa musisi-musisi cover lainnya. Ya, begitu mereka secara right legalnya bisa mengupload, kita upload dan kita menjadi yang pertama yang nggak ada di tempat lain. Nah, sehingga ini menjadi pembeda. Terus kita juga tematik kan. Jadi pada saat misalnya tadi acara jadi top 50 kami di bulan lalu ini fully lagu-lagu rohani menduduki karena memang kita dengan sengaja juga mengkampanyekan sesuai dengan minat pelanggan saat itu. Mas Ded, ini tapi ini ya
kalau kita berbicara tematik, kita tahu dengan kondisi saat ini, yaitu adalah di kondisi pandemi saat inilah, kan orang banyak yang di rumah, banyak juga akhirnya handphone ataupun ini menjadi salah satu teman baik kita. Nah, ini Anda melihat bahwa di masa pandemi saat ini pun juga ada kenaikan dalam penggunaan atau dalam streaming lagu lewat Langit Musik, atau ini juga menjadi salah satu momen dari Langit Musik pun juga tadi membuat ada juga konten baru yang muncul dari Langit Musik, lagu-lagu yang memang akan didengar di masa-masa pandemi ini, enggak? Ya, tentu kita melihat kondisi ini, kita cukup ikut berduka ya dengan kondisi global hari ini. Namun karena layanan Langit Musik kebetulan adalah layanan digital streaming, kami yang termasuk yang diuntungkan ya. Jadi sejak masyarakat Indonesia khususnya diam di rumah saja, traffic kami tumbuh hampir sekitar 20%-an gitu ya. Kita tahu begitu banyak layanan yang lain ya mati ya, tapi untuk layanan digital itu cukup signifikan. Jadi layanan video, layanan musik, layanan game itu juga tumbuh signifikan. Untuk strategi kampanye mungkin akan berbeda ya. Kemarin kami misalnya satu-satunya platform yang memberikan wadah untuk kampanye musisi. Jadi musisi kalau ada lagu baru, langsung mereka tuh nggak bisa lagi kampanye. Nggak ada televisi yang mempunyai program khusus untuk single atau album baru. Kan tidak ada program musik di TV hari ini. Nah, terus kalau mereka kampanye ke radio, mereka harus datang ratusan radio, jadi nggak akan, dan sifatnya lokal gitu ya. Sehingga platform digital kebetulan hanya Langit Musik. Jadi kami punya program yang namanya Musik, bincang asik tentang musik setiap hari Selasa dan Kamis. Nah selama ini musisi datang ke kantor, kita buat panggung yang cukup baik gitu ya, di lantai bawah gedung perkantoran kami, dan environment-nya kita buat dengan sound system yang baik, terus kita live-kan. Oke. Ya, nggak usah bayar, labelnya tinggal datangkan musisinya, ya mereka mempromosikan single terbarunya. Nah, pada saat kejadian pandemi ini kami sempat kebingungan ya. Untungnya kita punya tapping beberapa katalog yang telah kita lakukan sebelumnya gitu di awal tahun, nah sehingga kita masih bisa upload. Oke, baik Mas Dedi, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami dalam Creative Money. Sukses terus dengan pastinya ada bisnis plan dan strategi yang akan semakin luar biasa lagi nih dari Langit Musik. Makasih ya Mas Dedi telah bergabung bersama kami. Ya, terima kasih Al. Oke, pemirsa, kami masih akan kembali dengan narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Creative Money.